bagi kalian yang lulus atau tidak lulusnya pasti diumumkan di web catat Kementerian Hukum dan HAM dan di web Dikdin seperti itu. Ketika kalian login, kalau belum tertulis selamat kalian lulus atau maaf kalian belum lulus, di sini kalian belum diverifikasi dokumen unggahan. Jadi masih dalam tahapan verifikasi dokumen unggahan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randi Latronsina. Di video kali ini akan kujelaskan tentang surat yang telah beredar. Di sini banyak sekali peserta yang bertanya tentang surat ini. Bang, apakah ini surat ini benar? Bang, apakah verifikasi berkas asli ditiadakan? Bang, apakah lokasi tesnya diadakan di daerah masing-masing? Di sini akan kujelaskan semuanya, bagaimana, kapan pengumuman verifikasi berkas online, dan apakah verifikasi berkas asli ditiadakan, dan pengukuran tinggi badan kapan. Di sini akan kujelaskan semuanya tentang surat itu. Oke, sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Oke guys, di sini akan kujelaskan sedikit tentang pengumuman sebelum aku jelaskan tentang surat yang telah beredar di peserta. Di sini aku jelaskan tentang pengumuman yang ada di web BKN. Di sini ada pengumumannya kepada pelamar Sekolah Kedinasan Poltek SN dan 18 Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan agar segera login ke akun SSCN Dikdin dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2020. Dan untuk melakukan pemilihan titik lokasi tes SKD CAT BKN. Di sini untuk 18 sekolah kedinasan perhubungan sudah bisa login dan sudah ada verifikasi pengumuman verifikasi berkas online. Di sini kalian bisa, yang lulus verifikasi berkas online bisa langsung login dan langsung pilih lokasi tesnya sesuai dengan domisili terdekat kalian seperti itu. Itu untuk Kementerian Perhubungan. Dan bagi kalian yang tidak lulus, nanti ada keterangannya kalian tidak lulus seperti itu. Dan bagi kalian yang lulus bisa langsung memilih lokasi tes seperti itu. Bila tidak melakukan pemilihan lokasi tes, kode bil pembayaran SKD CAT tidak akan muncul. Itu untuk sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan seperti itu. Di sini ada pengumuman lagi kepada pelamar Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim agar segera login ke akun SSCN Dikdin tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli 2020 untuk melakukan pemilihan titik lokasi tes SKD CAT BKN. Jadi untuk kalian pelamar Poltekip dan Poltekim, loginnya tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli 2020. Bila tidak melakukan pemilihan lokasi tes, pelamar tidak bisa melakukan proses pencetakan kartu ujian. Jadi kalian yang telah login dan memilih lokasi tes, kalian bisa mencetak kartu ujian. Di sini ada ada pengumuman selanjutnya, pelamar yang melamar Sekolah Kedinasan IPDN agar segera melakukan login ke SSCN Dikdin untuk melihat kode bil. Pelamar yang melamar di Sekolah Kedinasan STIS terus pantau dengan login ke SSCN untuk melakukan proses pencetakan kartu ujian. Jadi di sini kita bahas untuk Poltekip dan Poltekim. Di sini Poltekip dan Poltekim di pengumuman awalnya yaitu pada tanggal 6 Juli 2020. Jadi kalian login ketika diumumkan kalian lulus tidak lulusnya pada tanggal 6. Bagi kalian yang lulus itu nanti bisa memilih titik lokasi tes sesuai dengan domisili terdekat kalian untuk Poltekip dan Poltekim. Dan bagi kalian yang tidak lolos, nanti kalian juga bisa login dan di sana nanti ada tulisannya kalian belum lolos dan tidak bisa melakukan pemilihan titik lokasi tes. Jadi di sini kalian bisa login pada tanggal 6 sampai tanggal 8 untuk memilih lokasi tes dan untuk mencetak kartu ujian yang terbaru seperti itu. Dan di sini akan kujelaskan sedikit tentang surat yang beredar. Di sini ada surat, teman-teman sudah banyak sekali yang bertanya tentang surat ini, yaitu surat ini
kita bisa lihat suratnya. Kalian sudah tahu surat ini sendiri, karena aku tahu dari teman-teman semua yang bertanya-tanya tentang surat ini. Yaitu surat ini pelaksanaan seleksi penerimaan siswa Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM. Di sini suratnya emang asli karena ada tanda tangan dan capnya. Di sini surat yang kalian dapatkan ini bukan surat untuk peserta, tapi surat ini adalah surat untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di provinsi masing-masing. Jadi di sini surat dari Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM untuk kantor wilayah. Jadi bukan untuk peserta. Jadi kalian jangan salah paham, ini surat bukan untuk peserta karena ini tidak ada di pengumuman carta Kementerian Hukum dan HAM. Oke? Di sini kita baca suratnya sama-sama dan akan kujelaskan satu persatu. Di sini yang terhormat seluruh kepala kantor wilayah. Jadi sudah dijelaskan di sini seluruh kantor kepala wilayah seperti itu. Dan di sini sehubung dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon Taruna Poltekkip dan Poltekkip anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa hal. Yaitu satu, pada tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni 2020 telah dilaksanakan tahap pendaftaran secara online dan saat ini sedang dilakukan proses verifikasi dokumen unggahan. Adapun hasil verifikasi dokumen unggahan sesuai dengan jadwal akan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2020. Jadi sesuai dengan tadi pengumuman di web BKN, yaitu pengumuman tanggal 6 sampai tanggal 8 kalian lakukan login seperti itu setelah Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan siapa-siapa saja yang lolos pada tanggal 6. Dan di sini poin kedua, bahwa tahapan berikutnya adalah verifikasi dokumen asli, pengukuran tinggi badan, dan pemberian kartu tanda peserta. Namun melihat kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik, tahapan verifikasi dokumen asli ditiadakan. Jadi untuk kalian, untuk tahapan verifikasi ditiadakan seperti itu. Sedangkan pengukuran tinggi badan dilaksanakan pada tes kesehatan. Jadi tidak sesuai dengan pengumuman di awal, yaitu pengumuman awal ada verifikasi berkas asli dan ada pengukuran tinggi badan di awal dan pemberian kartu ujian di Jakarta seperti itu. Di sini dijelaskan untuk berkas asli ditiadakan dan pengukuran tinggi badan dipindahkan di tes kesehatan seperti itu. Dan poin ketiga, dengan ditiadakan tahapan sebagai angka 2, maka peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan CAT yang direncanakan dilaksanakan di 33 provinsi yang menggunakan fasilitas labor CAT yang ada pada kantor BKN Pusat, kantor regional, dan UPT BKN. Untuk tanggal pelaksanaan SKD masih menunggu jadwal dari BKN. Sementara diperkirakan sekitar minggu ketiga Juli. Kalian siapkan aja minggu ketiga Juli seperti itu. Nah, ini perkiraan BKN seperti itu. Adapun jumlah peserta di tiap-tiap lokasi SKD akan kami sampaikan pada tanggal 9 Juli 2020. Setelah peserta memilih lokasi ujian sesuai dengan domisili peserta saat ini, sehingga tidak menyulitkan peserta untuk melakukan perjalanan ke tempat tes seperti itu. Jadi untuk kalian di sini sudah dijelaskan, di sini ada tanda tangan Sekretaris Jenderal. Di sini surat bukan untuk peserta, tapi surat ini untuk kantor wilayah di provinsi masing-masing, yaitu khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di provinsi masing-masing, bukan untuk kalian. Jadi kalian bukan patokannya di pengumuman ini. Kalian bukan patokannya di pengumuman ini. Kita patokannya pengumumannya di tanggal 6 nanti. Di tanggal 6 akan diumumkan di web carta Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalian juga bisa login di web BKN Dikdin. Kalian login sesuai dengan nick kalian dan password kalian. Di sana kalian nanti setelah login kalian akan terlihat pada tanggal 6 itu kalian lulus atau tidaknya verifikasi berkas unggahan. Kalau kalian lulus, kalian bisa lanjut ke tes selanjutnya, yaitu SKD, dengan kalian bisa memilih lokasi tes, yaitu login lokasi tes kalian. Kalian login lokasi tes kalian pilih lokasi sesuai dengan domisili terdekat kalian.
Jadi di sini sudah diumumkan oleh Sekretaris Jenderal yaitu untuk lokasi tes SKD akan dilaksanakan 33 provinsi di Indonesia ini. Jadi untuk kalian yang terkendala kemarin di tesnya di Jakarta, kalian sudah bisa lakukan tes SKD di 33 provinsi sesuai dengan domisili kalian masing-masing. Jadi kalian yang bertanya-tanya tentang surat yang telah beredar tadi, surat itu bukan untuk kalian karena surat itu ditujukan untuk kepala kantor wilayah. Jadi untuk kalian kita tunggu pengumumannya tanggal 6 di web Carta Kementerian Hukum dan HAM, dan kita tunggu juga pengumumannya di web Dikdin BKN seperti itu. Di sini akan kujelaskan bagi kalian yang lulus atau tidak lulusnya pasti diumumkan di web Carta Kementerian Hukum dan HAM dan di web Dikdin seperti itu. Ketika kalian login, kalau belum tertulis selamat kalian lulus atau maaf kalian belum lulus, di sini kalian belum diverifikasi dokumen unggahan. Jadi masih dalam tahapan verifikasi dokumen unggahan. Dan di sini pengumumannya akan serentak, bukan satu persatu. Ada yang sudah diumumkan, ada yang belum, bukan satu persatu. Jadi pengumumannya akan serentak di tanggal 6 Juli 2020. Dan di tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli 2020 kalian yang lulus bisa memilih lokasi tes sesuai dengan domisili terdekat kalian seperti itu. Yaitu direncanakan 33 provinsi lokasi tes SKD. Jadi untuk kalian yang menunggu-nunggu pengumuman, yaitu kita tunggu pengumuman tanggal 6, dan kalian yang lulus akan bisa memilih lokasi tes dan cetak kartu ujian seperti itu. Oke, sampai di sini saja tentang pelaksanaan tes Poltekkip dan Poltekkим. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih bertanya-tanya kapan sih pengumuman verifikasi berkas asli. Dan kalau ada pertanyaan lagi tentang Poltekkip dan Poltekkим, komentar aja di bawah video ini. Dan bantu aku juga untuk like video ini, share ke teman-teman semuanya agar mendapatkan informasi yang sama dan aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan akan kudoakan kalian lulus menjadi calon taruna Poltekkip dan Poltekkим. Semoga video ini bermanfaat. Aku, Randi Latron Cina. Sampai jumpa.